Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 soleh dan soleha. Hari ini kita akan lanjutkan kembali ya pelajaran tematiknya, tema 5, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Yuk disimak video pembelajaran berikut ya. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang simbol Pancasila yang sila kelima yaitu padi dan kapas. Pengamalan yang dikandung oleh sila kemanusiaan yang adil dan beradab begitu keterkaitan terhadap hubungan bagi negara dan antar warga negara kenegaraan. Adapun beberapa nilai yang dikandung di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu: pertama, mempunyai persamaan derajat. Kedua, memberikan penghargaan hak asasi manusia, menjunjung tinggi norma non-diskriminatif, bersikap solidaritas antar sesama manusia dan antar bangsa, memiliki sikap keadilan, menghormati keberadaban, juga menjaga perdamaian. Contoh pengamalan Pancasila sila kelima di lingkungan keluarga, yakni bersikap adil kepada semua anggota keluarga, tidak curiga dan gampang menuduh untuk menyalahkan, menghormati hak-hak anggota keluarga lainnya, seperti misalnya tidak bising di saat jam istirahat, menolong anggota keluarga yang membutuhkan, misalnya membantu adik mengerjakan PR, serta hidup tidak bermewah-mewah dan menerapkan perilaku hemat. Contoh pengamalan sila kelima Pancasila di lingkungan sekolah: yang pertama, guru tidak pilih kasih terhadap siswanya, semua diperlakukan dengan adil. Yang kedua, siswa tidak pilih-pilih dalam berteman, bersikap adil dengan tidak membeda-bedakan perilaku pada orang lain berdasarkan latar belakangnya. Yang ketiga, mengutamakan kewajiban baru kemudian hak. Contohnya, wajib membuang sampah pada agar hak untuk mendapatkan lingkungan sekolah yang sehat. Contoh pengamalan sila kelima Pancasila di lingkungan masyarakat: yang pertama, bersikap adil pada sesama warga masyarakat dalam hidup bertetangga. Contohnya, tidak ikut menyebar fitnah, ghibah, dan sebagainya, tidak mencederai hak warga lain dengan ribut di jam istirahat, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Contohnya dengan ikut kerja bakti dan gotong royong. Apakah kalian mengenal sosok pahlawan berikut? Beliau adalah Kapten Thomas Matulesi, lahir di Saparua, Maluku pada tahun 1783 di Saparua. Beliau dipilih oleh rakyatnya untuk memimpin perlawanan terhadap Belanda yang telah membuat rakyat Maluku menderita. Perlawanan sejati yang ditunjukkan oleh pahlawan ini adalah keteguhannya yang tidak mau kompromi dengan Belanda. Untuk itu, ia dinobatkan bergelar Kapten Patimura pada tanggal 16 Mei 1817. Suatu pertempuran yang luar biasa terjadi. Rakyat Saparua di bawah kepemimpinan Kapten Patimura tersebut berhasil merebut benteng Dürstedt. Tentara Belanda yang ada dalam benteng itu semuanya tewas, termasuk Residen van den Berg. Sudahkah kalian dapat membedakan tinggi dan rendah lagu Maju Tak Gentar? Jika sudah, yuk nyanyikan lagu tersebut dengan tinggi dan rendah lagu ya. Pahlawan berikut adalah Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Ia menjadi Mahapati atau Menteri Besar pada masa Ratu Tribhuwanatunggadewi dan kemudian sebagai Amangkubumi atau Perdana Menteri yang mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya. Gajah Mada terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa. Ia menyatakan tidak akan memakan palapa sebelum berhasil menyatukan Nusantara.
Banyak masyarakat Indonesia masa sekarang yang menganggapnya sebagai pahlawan dan simbol nasionalisme Indonesia dan persatuan Nusantara. Dikenal sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, beliau lebih akrab dipanggil Bung Karno. Mungkin sampai sekarang beliau adalah tokoh yang paling banyak dikagumi orang di Indonesia, dan juga Presiden Soekarno sangat disegani oleh para pemimpin negara-negara di dunia pada waktu itu, dan ia disebut sebagai sang proklamator. Nah, ingin tahu lebih banyak tentang Insinyur Soekarno? Insinyur Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta. Pada tanggal 4 Juli 1927, Insinyur Soekarno mendirikan PNI atau Partai Nasional Indonesia dengan tujuan agar Indonesia menjadi merdeka. Akibatnya, Belanda memasukkannya ke penjara Sukamiskin. Pancasila yang merupakan dasar negara kita adalah hasil dari gagasan Insinyur Soekarno yang dicetuskan dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945, Insinyur Soekarno terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Kaitan sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila. Sikap kepahlawanan dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat erat kaitannya dengan pengamalan makna dari sila pada Pancasila. Karakteristik seorang pahlawan yaitu seseorang yang secara pribadi berjuang untuk kebaikan dan kejujuran yang dilandasi oleh semangat dan keikhlasan dalam melakukan setiap tindakannya. Nilai kepahlawanan pada saat ini adalah mereka yang bersungguh-sungguh, rela berkorban, teguh pendirian, dan ulet dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.